Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita awali khutbah Jumat pada kesempatan yang mulia ini dengan sama-sama bersyukur kepada Allah karena atas karunia Allah, atas nikmat dan limpahan karunia-Nya, kita semuanya bisa melaksanakan ibadah atau salah satu perintah Allah, melaksanakan dan menunaikan ibadah sholat Jumat pada kesempatan yang mulia ini. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, kita saat ini sudah berada atau memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Biasanya di tengah-tengah kita, di masyarakat kita, ketika memasuki bulan Rabiul Awal, yang bahasa lainnya adalah bulan kelahiran Nabi, kaum muslimin dan masyarakat kita mengekspresikan kebahagiaan mereka dengan berbagai macam kegiatan. Ada yang mengadakan kegiatan Maulid Nabi, ada yang mengadakan pengajian dan berbagai macam kegiatan-kegiatan lainnya yang muaranya adalah kecintaan dan kebahagiaan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan tentunya bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus beliau sebagai suri tauladan, sebagai contoh bagi manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, pernahkah kita bertanya atau kemudian merenung, melakukan refleksi, kenapa secara khusus kita kaum muslimin harus meneladani Nabi Muhammad SAW? Atau dalam redaksi lainnya, kenapa kita harus selalu dan terus menerus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Dua pertanyaan ini pada kesempatan yang mulia ini sebagai pemantik untuk kita melakukan tadabbur, refleksi, bahwa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW bukan sekedar kecintaan biasa, tapi memang dilandasi oleh dalil-dalil baik nakliyah maupun dalil-dalil akliyah atau logis ataupun rasional. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, para guru kita, para kiai atau para ulama sudah sering menyampaikan tentang pahala daripada kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Namun pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan beberapa dalil yang sifatnya nakliyah atau bersumber dari Al-Quran dan hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dalil akliyah, yang semoga dengan dua dalil tersebut kita pun semakin bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, bertambah bangga dan bertambah bersemangat kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang pertama yakni dalil naqli, dan dalil ini sudah sering disampaikan dan sudah sering kita simak. Pada kesempatan yang singkat ini kami akan menyampaikan sekilas kenapa atau latar belakang kenapa kita harus meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang mendapatkan legitimasi, penegasan, pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, bahwa beliau adalah pribadi yang memiliki akhlakul karimah yang agung, karakter yang agung. Dan tentunya juga ada beberapa manusia pilihan yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Namun secara khusus sebagai nabi akhir zaman yang Allah utus, Allah hadirkan dalam kehidupan manusia, Nabi Muhammad SAW mendapatkan penegasan ini di surah Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlakul karimah, akhlak yang agung, perilaku yang agung. Maka dengan landasan ini pula kita menjadi tahu bahwa Nabi Muhammad adalah pribadi yang ditegaskan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah untuk kita teladani. Pun demikian juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan lagi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang pada diri beliau ada suri tauladan yang baik. Sebagaimana ayat yang pernah kita dengar dan sering kita baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir. Sungguh pada diri Nabi Muhammad uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik, liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir. Dan yang terakhir dari dalil nakli, Rasulullah SAW bersabda, dan ini menjadi ukuran keimanan yang tentunya menjadi refleksi bagi diri kita masing-masing. Hadis ini berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa walidi wan nasi ajmain au kama qala. Tidak sempurna iman saya dan panjenengan semuanya sampai Nabi Muhammad SAW itu lebih dicintai daripada diri kita. Artinya kalau diri kita ini masih lebih dicintai daripada Nabi Muhammad, berarti iman kita belum sempurna. Bahkan dibandingkan dengan diri kita, orang tua kita dan semua manusia, artinya Nabi Muhammad itu harus ada yang paling atas, di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Ukuran kecintaannya, bahkan kalau kita hubungkan dengan yang lainnya, kecintaan kita kepada istri, kecintaan kita kepada anak, kalau masih mengalahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, berarti iman kita masih kurang-kurang, masih belum sempurna, belum lengkap. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah dalil naklinya. Yang kedua adalah dalil aklinya. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan dua dalil akli, dua alasan logis kenapa dalam kehidupan ini perlu ada yang namanya teladan. Yang pertama adalah
contoh, profil atau suri tauladan itu adalah kebutuhan fitrah manusia. Tidak ada di antara kita yang tidak memerlukan contoh. Bahkan dalam kita mendidik anak, sering kita bilang, coba contoh kakakmu, coba contoh temanmu, coba contoh itu orang yang sukses itu. Selalu dan selalu kita mencontoh orang-orang baik yang ada di atas kita, yang kebaikannya itu melebihi diri kita, melebihi anak kita, ataupun melebihi keluarga kita. Akan selalu seperti itu. Coba contoh orang itu orang bisa sukses. Coba contoh orang itu bisa lain-lainnya yang dalam standar kita mungkin bisa kaya, karirnya mentereng, dan lain sebagainya. Di mana ini kemudian menjadi kebutuhan fitrah manusia. Pun demikian juga kita juga sering melihat orang yang di atas kita, baik mungkin secara spiritual, baik secara agama, baik secara materi ataupun karir, apa saja, kita selalu melihatnya ke atas. Walaupun nasihat agamanya sewaktu-waktu kita memang perlu melihat ke bawah untuk agar tumbuh pada diri kita syukur. Namun secara fitrah kita akan selalu melihat orang yang di atas kita. Inilah alasan logis kenapa dalam hidup ini selalu harus ada yang namanya teladan, profil, contoh, model. Yang kedua, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, suri tauladan itu adalah, alasan logisnya adalah standar nilai. Bisa dibayangkan dalam kehidupan ini, jika tidak ada standar nilai yang melekat pada seseorang, seorang kepala keluarga misalnya, dia tidak bisa menampilkan diri sebagai contoh. Seorang ulama, seorang ustadz misalnya, dia tidak bisa menampilkan diri sebagai contoh. Seorang kiai atau mungkin seorang akademisi, seorang penegak hukum, tidak bisa menampilkan diri sebagai contoh. Pun demikian juga seorang presiden, seorang wali kota, seorang gubernur tidak bisa menampilkan diri sebagai contoh. Maka sesungguhnya masyarakat itu akan mengalami chaos. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang bisa dicontoh. Mau mencontoh orang tuanya tidak benar. Mau mencontoh penegak hukumnya tidak benar. Mau mencontoh presidennya tidak benar. Maka inilah kemudian sumber kekacauan yang akan terjadi di sosial masyarakat kita. Memang halus cara hancurnya, pelan-pelan, namun ini pasti ketika sudah tidak ada orang yang dicontoh di tengah-tengah masyarakat kita. Maka jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, inilah urgensinya kenapa harus ada contoh. Dan sebagai penutup dari khutbah ini, ada dua kesimpulan. Bahwa menjadi teladan itu adalah pekerjaan berat. Menjadi orang tua yang bisa diteladani itu pekerjaan berat. Menjadi penegak hukum yang bisa diteladani itu juga pekerjaan berat. Menjadi pemimpin yang bisa diteladani itu juga pekerjaan berat. Lebih-lebih lagi, lebih berat daripada menjadi adalah memproses diri, atau kita memproses seseorang untuk menjadi contoh dalam kehidupan ini. Itu juga merupakan pekerjaan yang amat sangat berat. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, akhir-akhir ini pendidikan kita juga di Indonesia ini sudah mulai kehilangan standar nilainya, yang itu juga disebabkan oleh beberapa faktor. Dan yang paling santer sumber perusaknya itu adalah media sosial. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, semakin sering mendengar dari sumber yang tidak otoritatif, seperti seorang guru mungkin, seperti seorang ulama, seperti seorang kiai atau cendekiawan atau akademisi, maka semakin memungkinkan orang ini untuk rusak moralnya, karena dia
mendapatkan informasi itu hanya dari postingan-postingan singkat yang tidak jelas sumber dan referensinya. Maka jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang pendidikan nilai, maka sesungguhnya kita bisa mengatakan kita di akhir zaman ini sedang dalam kondisi darurat nilai. Maka momen Rabiul Awal ini mari kita jadikan refleksi. Kalau kita tidak bisa menjadi pemimpin sebuah bangsa, kalau kita tidak bisa menjadi pemimpin sebuah wilayah, kalau kita tidak bisa memimpin sebuah kota atau kabupaten, maka minimal mari kita berusaha untuk menjadi contoh dalam keluarga kecil kita. Pun demikian, kalaupun kita tidak mampu menghadirkan diri kita, mengantarkan diri kita menjadi contoh bagi anak dan istri kita dan keluarga kita, minimal kita bisa membawa diri, kita bisa mengurus diri dan bisa memperbaiki diri kita sendiri. Setidaknya, dan ini sudah standar minimal sekali, setidaknya kebaikan yang ada pada diri kita itu tidak akan merugikan orang lain. Maka jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya sekedar bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi bulan Rabiul Awal ini kita bersolawat, kita juga belajar bagaimana kepribadian beliau, bagaimana karakter dan akhlak beliau, dan itu mari kita contoh satu demi satu, sedikit demi sedikit. Semoga nantinya kita pun bisa mencontohkan kebaikan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah pada khutbah kedua ini sama-sama kita bermunajat, memohon bimbingan kepada Allah, memohon pedoman, tuntunan, agar kita diberi ilmu, agar kita diberi hikmah, sehingga kita diberi kemampuan untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.